Pernah nggak sih lo ngerasa punya mimpi besar, tapi energi buat ngerjainnya tuh kayak disimpan di lemari besi, yang kuncinya hilang? Kedengarannya nggak logis ya, tapi jujur, ini lebih umum dari yang kita kira. Dan ini sering disebut orang yang pemalas, tapi ambisius. Jadi, mari kita mulai dari malasnya dulu. Malas itu sering dianggap buruk. Kita dikultuskan buat jadi rajin, produktif, nggak boleh rebahan. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologi, malas itu bukan berarti nggak punya tujuan. Malas itu kadang cuma cara otak bilang kalau dia lagi capek dan nggak siap mental buat sekarang. Orang malas itu bukan berarti nggak mau gerak, tapi seringnya energi mentalnya habis buat mikirin kemungkinan gagal, mikirin rencana, mikirin hidup. Intinya, malas seringkali bukan tentang kemauan, tapi tentang energi mental yang lagi kosong. Nah, sekarang kita masuk ke sisi ambisiusnya. Ambisius itu nggak peduli seberapa malasnya lo, mimpi besar itu tetap ada di kepala. Lo bisa duduk di sofa seharian, tapi di kepala lo udah bayangin startup lo sendiri, kayak buku yang pengen lo tulis, atau kehidupan yang lo kepengen capai dalam 5 tahun. Ambisi itu kayak trailer film blockbuster di kepala, tapi produksinya masih tertunda. Yang bikin orang males tapi ambisius unik itu adalah cara mereka menunda, tapi tetap produktif dengan cara yang gak terlihat. Misalnya, mereka bisa scrolling TikTok sambil nemuin ide bisnis, atau nonton Netflix tapi sambil mikirin strategi buat masa depan. Itu bukan sekedar buang waktu. Otak mereka lagi bekerja di mode offline, ngolah ide, menggabungkan konsep tanpa tekanan kerja nyata. Psikologi di balik ini kadang disebut prokrastinasi ambisius. Ini bukan prokrastinasi biasa. Prokrastinasi biasa itu bikin lo stuck, tapi prokrastinasi ambisius justru bikin lo kreatif. Otak kita suka tekanan ringan, dan orang malas tapi ambisius sering menemukan cara paling efisien buat nyampe target tanpa harus berjuang mati-matian. Dan kadang, ide terbaik itu muncul justru saat kita lagi rebahan, bukan saat kita lagi stres. Tapi ya, ada resikonya juga. Malas yang terlalu sering muncul bisa bikin mimpi cuma jadi fantasi. Otak bisa nipu kita, kayak bilang, santai dulu, nanti aja. Kalau lo terlalu sering dengerin suara itu, ambisi pun bisa mati perlahan. Nah, kuncinya bukan ngilangin malesnya, tapi ngakuin males itu dan tetap gerak sedikit demi sedikit. Strategi kecil, konsistensi kecil, itu yang bikin mimpi besar jadi jalan. Psikologi orang males tapi ambisius itu menarik, karena mereka punya tension internal yang unik. Di satu sisi, ada dorongan besar buat sukses. Di sisi lain, ada gravitasi males yang bikin tubuh dan pikiran ingin rebahan. Dan dari tension itu, muncul kreativitas, improvisasi, dan kadang solusi out of the box yang orang rajin banget gak bakal kepikiran. Jadi, kalau lo orang yang ambisius tapi males, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Males itu sinyal, ambisi itu bahan bakar. Dua-duanya bisa jalan bareng. Caranya, atur energi. Pecah target besar jadi langkah kecil. Biarin otak offline lo memproses ide, tapi jangan lupa ada aksi nyata juga. Akhirnya, orang malas tapi ambisius itu kayak pilot dengan pesawat canggih, tapi kadang lupa nyalain mesin. Tapi begitu mesin nyala, pesawat itu bisa terbang tinggi banget. Jadi, pelan tapi pasti, gabungin rasa malas dengan dorongan ambisi. Hasilnya, biasanya, luar biasa. Intinya, malas bukan musuh ambisi. Musuhnya cuma satu, nggak mulai sama sekali.